sebagai pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya Rizik Syihab tidak suka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, itu silakan saja siapkan calon 5 tahun ke depan, kita tanding lagi untuk coba apa yang atau siapa yang diusung oleh dia, apakah bisa memenangkan di dalam pertarungan pemilu yang akan datang. Kan yang didukung dia selalu kalah. Prabowo didukung Rizik kalah melulu. Sekarang kita didukung Rizik, Prabowo menang. Kan? Tetapi ketika sudah menang karena di belakangnya itu ada pengaruh politis dan kenegarawanan dari Bapak Jokowi, itu sekarang Pak Rizik Syihab ini ingin. Pada akhirnya Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani gerah juga dengan pernyataan Rizik Syihab ya, terkait dengan adanya ide dari Iman Jumbo ini untuk membuka pendaftaran bagi anak-anak bangsa untuk pergi di Palestina. Dan hal ini saya kira memang menarik untuk kita reaksi, sebab bagaimanapun juga ide-ide semacam ini adalah ide yang sangat liar saya kira dalam konteks kebangsaan kita. Dalam dunia modern seperti hari ini, perang itu tidak seperti lagi perang yang dilakukan pada masa lalu yang orang berhadapan-hadapan. Jadi kalau Pak Rizik Syihab ingin anak-anak muda di Indonesia ini pergi di Palestina untuk berperang, sama saja kalau mereka diantar untuk menyetor nyawa. Karena sekarang itu orang perang itu memakai teknologi canggih. Orang tidak harus berhadapan-hadapan, bisa satu kampung itu luluh-lantah oleh mesin otomatis, senjata-senjata canggih. Nah, karenanya tidak salah kalau Kiai Imanuddin Usman bilang, ya kalau Pak Rizik Syihab mau mendaftar, ya silahkan saja anak-anak Baklawi yang dikirim ke sana. Nah, ini secara utuh saya dapat videonya. Dan menurut hemat saya penting untuk kita dengar sebagai hasanah pengetahuan sekaligus edukasi buat kita semua. Jangan sampai kita ini mudah tergiring arus atas upaya-upaya yang memang sengaja dilakukan oleh mereka untuk merungkatkan kita semua. Jadi silakan saja Pak Rizik Syihab membuka pendaftaran dan dorong ke Pak Prabowo secepatnya. Dan saya yakin Pak Prabowo juga akan sepakat itu. Yang penting anak-anak Baklawi ya, karena anak pribumi janganlah. Termasuk Kiai Imad mau nyatakan Mukibin jangan sampai diikutkan, karena itu juga adalah orang-orang pribumi yang dalam kendali doktrin yang disayangi oleh Kiai Imad katanya, dan harus dibebaskan dari doktrin-doktrin sesat Baklawi. Seperti apa video Kiai Imad ini, kita simak secara bersama-sama. Kiai Tama Munci tadi betul sekali. Islam yang prosedural, Islam yang substansial, yang dua kutub ini hari ini masih berhadap-hadapan. Masih ada sisanya di Indonesia. Kemudian Islam yang prosedural yang hari ini masih diperjuangkan oleh HTI, ex-HTI, ex-EPI, dan lain sebagainya itu secara kelembagaan bisa dibubarkan. Tapi dalam konteks ideologi, ini kita sulit untuk membubarkan sebuah ideologi. Yang bisa kita lakukan adalah mengepung ideologi itu untuk mempersempit ruang gerak daripada berkembangnya ideologi transnasional demikian. Itu yang tentang ideologi ya. Tadi Dr. Kiai Haji Ubaidillah mengatakan kita harus membubarkan ideologi. Saya rasa sulit itu Pak Dr. Ubaid ya. Yang kita bisa lakukan adalah ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran-ajaran Nusantara yang penuh kesantunan, kita sebar luaskan. Kemudian kita masifkan di seluruh anak negeri kita agar ideologi-ideologi khilafah, ideologi-ideologi non-Pancasila yang berusaha dijajakan oleh Rizik Syihab CS ini, itu sempit ruang geraknya. Itu tentang Yai Ubed ya. Kemudian tentang hal
reuni 212 kemarin ada yang menarik, di mana Rizik Syihab tidak berani untuk mengkritisi Prabowo, tetapi dia berusaha untuk mengadu domba Prabowo dengan Pak Jokowi, bahkan dengan dengan wakil presiden Prabowo sendiri, yaitu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dia ingin mempetakompli secara diametral antara presiden dan wakil presiden yang dipilih secara sah oleh bangsa Indonesia melalui pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dengan mempetakompli antara wakil presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak Presidennya yaitu adalah Bapak Prabowo Subianto, ini Pak Rizik Syihab ini melawan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang dimana Undang-Undang Pemilu itu di bawah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, usaha adu domba ini berbahaya bagi perjalanan 5 tahun ke depan negara dan bangsa Indonesia, di mana kita telah bersepakat melalui pemilu, presiden kita adalah Prabowo Subianto dan wakil presiden kita adalah Gibran Rakabuming Raka. Keduanya adalah dui tunggal yang dipilih secara demokratis oleh bangsa Indonesia yang harus dijaga kemuliaannya, yang harus dijaga kehormatannya oleh seluruh bangsa Indonesia yang secara mayoritas telah memberikan hak pilihnya dan mengangkat secara undang-undang dan undang-undang dasar mereka berdua sebagai pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya Rizik Syihab tidak suka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, itu silakan saja siapkan calon 5 tahun ke depan, kita tanding lagi untuk coba apa yang atau siapa yang diusung oleh dia, apakah bisa memenangkan di dalam pertarungan pemilu yang akan datang. Kan yang didukung dia selalu kalah. Prabowo didukung Rizik kalah melulu. Sekarang didukung Rizik, Prabowo menang kan. Tetapi ketika sudah menang karena di belakangnya itu ada pengaruh politis dan kenegarawanan dari Bapak Jokowi, itu sekarang Pak Rizik Syihab ini ingin mengadu domba, mempetakompli, seakan-akan dia hanya mengakui Prabowo sebagai presiden, tapi tidak mengakui Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Tidak bisa. Dia ngomong mendukung Prabowo, tapi tidak mendukung Pak Jokowi. Itu sama saja bohong. Kenapa? Karena Prabowo sebagai presiden kita yang terpilih sudah berkali-kali menegaskan bahwa akan melanjutkan hal-hal kebaik yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya Bapak Jokowi. Ada dalam hadis kan Nabi berkata, "Man ahabbani wa ahabba man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang mencintai aku dan mencintai orang yang mencintai aku, maka dia akan bersama di dalam surga. Sekarang Pak Prabowo mencintai Pak Jokowi. Mana buktinya? Buktinya dia bertekad ingin meneruskan, melanjutkan apa-apa dari kebijakan Pak Jokowi. Kemudian dia mengambil anaknya sebagai wakil presiden, calon wakil presiden waktu itu, kemudian bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Tapi sekarang ketika Rizik mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Pak Gibran Rakabuming Raka, ini balsit dia. Kalau mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Gibran, atau dia berusaha untuk bagaimana memenjarakan Bapak Presiden kita sebelum Pak Prabowo yaitu Pak Jokowi, ini cintanya cinta palsu. Ya. Cinta palsu. Dia mau mendukung Prabowo harus satu paket, karena Pak Prabowo ini jadi presiden satu paket dengan Pak Gibran. Kalau misalnya hanya mendukung Prabowo tapi tidak mendukung wapresnya, atau secara tidak langsung dia tidak mendukung program-program yang ingin laksanakan oleh Prabowo, yaitu dalam hal-hal yang terkait dengan kebijakan Bapak Jokowi sebelumnya yang ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo, saya kira ini
hanya ingin mengadu domba itu, dan saya yakin apa yang dilakukan Rizik Syihab tidak akan berhasil. Prabowo tidaklah bodoh untuk mengikuti apa yang diinginkan Rizik Syihab untuk membuat jarak antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Tidak akan pernah berhasil. Kemudian ada satu lagi tentang bagaimana Rizik Syihab mengatakan, Pak Prabowo izinkan buka pendaftaran ke Palestina agar pemuda-pemudi Indonesia berjihad di Palestina. Mengenai usulannya untuk dibuka pendaftaran itu, pemuda-pemuda dari Indonesia pergi ke Palestina, saya setuju. Sama. Tapi yang pergi jangan saudara-saudara kami, anak-anak Nusantara. Yang pergi jangan saudara kami dari Banten, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Papua, dari Maluku, dari Bali. Jangan. Tapi keturunan Baklawi untuk pergi ke Palestina. Jadi Pak Prabowo, silakan Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Baklawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atas, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Balawi. Bin Kalau Smith, orang tuh yang dekat itu di Tarim. Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Housi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina, sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat dari Yaman diserang oleh Al-Housi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Balawi yang mau membantu Palestina? Adakah Balawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada, kita tidak dengar kaum Balawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihader ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Atas, yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, Assegaf, Bafaraj, dan lain sebagainya. Tetapi Sugiono, Fuad, Ubed, Imad, Rifki, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Atas, bin Syihab, bin Yahya, dan lain sebagainya. Saya kira jelas ya. Jadi memang kode-bolang para muhibing ini harus dihentikan sampai di sini. Mereka harus berpikir cerdas bagaimana caranya supaya bisa keluar dari doktrin sesat kelompok Balawi supaya tidak gampang dibodoh-bodohi. Bayangkan misalnya betapa gobloknya orang yang percaya dengan Iman Jumbo ini. Dia membenci Gibran Rakabuming Raka, tetapi katanya mencintai Pak Prabowo. Itu kan kalau menurut Kiai Imad adalah cinta yang palsu, sebab kedua orang ini adalah merupakan pasangan presiden dan wakil presiden. Yang keduanya punya tanggung jawab mengendalikan negara. Sehingga bagi Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, Imam Unyil ini berupaya adu domba memecah belah antara presiden dengan wapres. Nah, targetnya jelas. Kalau itu terjadi, maka otomatis terjadi masalah di negara kita. Terjadi perpecahan, terjadi pembelahan, persatuan dan kesatuan kita terancam. Karena kedua orang ini pasti memiliki pendukung. Dan memang itu target mereka. Jadi kita jangan bodoh ikut-ikutan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Unyil ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.